Ada banyak orang baik ketika mencapai keberhasilan, karakternya berubah. Dia menjadi lupa diri, tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa untuk mendukung hidupnya mengalami keberhasilan. Bahkan ada orang yang melupakan sahabatnya sendiri. Ada yang akhirnya menelantarkan keluarganya. Keberhasilan membuat banyak orang akhirnya menjadi orang yang berubah, karakternya menjadi lebih buruk. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Kita datang dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Kami datang kepadamu saat ini Bapa, karena kami percaya bahwa kami diperkenan untuk datang membawa semua pergumulan dan masalah hidup kami. Kami sangat percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada pertolongan, dan jiwa kami akan menjadi lega. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami supaya kami lebih mengerti apa yang harus kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keberhasilan adalah ujian karakter seseorang. Ada banyak orang baik ketika mencapai keberhasilan, karakternya berubah. Dia menjadi lupa diri, tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa untuk mendukung hidupnya mengalami keberhasilan. Bahkan ada orang yang melupakan sahabatnya sendiri. Ada yang akhirnya menelantarkan keluarganya. Keberhasilan membuat banyak orang akhirnya menjadi orang yang berubah, karakternya menjadi lebih buruk. Sepertinya keberhasilan yang telah dicapainya itu sepenuhnya hanya karena dia memang hebat, karena dia memang luar biasa. Saudara-saudara, bicara tentang hal ini, kita akan melihat satu kisah bagaimana orang tidak melupakan siapa orang-orang yang sudah mendukung dia. Ketika dia ada di puncak, dia di dalam posisi yang begitu luar biasa baik, dia tetap tidak lupa diri. Dia ingat orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. 2 Samuel pasal 12 ayat 26 sampai 31 mengisahkan tentang hal yang seperti ini. Kita akan lihat dulu beberapa ayat dari bagian itu. Ayat 26. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota air." 28, oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Ini Yoab ini luar biasa sekali ya. Kemenangan yang diraih oleh Yoab dalam peperangan membuatnya tidak lupa diri. Dia tetap ingat bahwa dia sebagai panglima perang, kemenangan yang dia raih itu sepenuhnya karena andil dari Raja Daud. Sebagai panglima perang, Yoab justru sengaja menghentikan peperangan terakhirnya. Padahal dia bisa merebut satu tempat demi tempat yang lain. Tetapi dia di saat terakhir dia bisa merebut kota utamanya, justru dia meminta Daud untuk memimpin sendiri pasukan untuk merebut
dan menaklukkan kota itu. Bukan karena Yoab tidak mampu, tidak. Karena Yoab menyadari sebagai panglima perang, dia paham betul bahwa jabatan atau pangkat yang dia sandang sebagai panglima perang itu merupakan pemberian Daud. Itu merupakan kepercayaan dari Raja Daud. Yoab tidak mau mencari nama besar bagi dirinya sendiri. Dia tidak lupa diri dengan kehebatannya. Itu semua karena kepercayaan dari Raja Daud. Dia hanyalah pelaksana di lapangan. Dia adalah bawahan dari Raja Daud. Itu dia sadari betul. Oleh sebab itu Yoab kemudian menyerahkan penaklukan kota Raba itu dalam kepemimpinan Daud. Daud sendiri yang akan maju berperang untuk merebut kota itu. Saudara-saudara, Yoab menjadi satu contoh menarik. Pribadi yang tahu siapa dirinya. Yang sadar betul jabatan yang dia sandang itu tidak ditentukan oleh kehebatannya. Tetapi karena kerelaan, karena kepercayaan Raja Daud terhadap dia. Dan dia ingat betul siapa yang memberi. Dia ingat Raja Daud, orang yang sudah mempercayakan jabatan ini. Sikap ini memperlihatkan karakter yang sangat baik dari Yoab, sang panglima perang yang luar biasa. Dia tidak silau dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Dia jaga hatinya, dia tetap menghormati pimpinannya, dia tetap tunduk pada otoritas orang yang memberi dia jabatan itu. Raja Daud memahami betul siapa dan apa yang dikatakan oleh Yoab. Makanya akhirnya dia memberi apresiasi etikat baik panglimanya itu. Dia akhirnya yang maju untuk merebut dan menaklukkan kota Raba. Dia akhirnya berhasil menaklukkan kota itu. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa belajar hal-hal yang sangat penting. Pentingnya menjaga hati dan menjaga karakter kita. Ada banyak orang ketika diberikan jabatan kemudian memakai kekuasaannya untuk mencari pengaruh yang berpusat pada dirinya sendiri. Ada banyak orang ketika diberi jabatan, kelihatan watak aslinya, kelihatan ambisi pribadinya. Dia tidak hanya menarik perhatian dan mencari pengaruh yang berpusat pada dirinya, tetapi ada yang rela akhirnya mengguncang otoritas pemimpin yang sudah mempercayai dia dengan jabatan tersebut. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada pemimpin yang tidak punya kelemahan atau tidak pernah berbuat salah. Tetapi jangan biarkan hal itu membuat karakter kita tergerus sehingga kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, yang memanfaatkan kelemahan kita, kesalahan kita, itu kita arahkan kepada pemimpin. Itu menjadi alasan untuk mengguncangkan otoritas pemimpin. Kita harus sadar sebagai pribadi, sebagai orang yang diberi kepercayaan Tuhan lewat pemimpin kita. Kita punya kelemahan, kita bisa berbuat salah. Demikian juga pemimpin kita juga punya kelemahan dan kesalahan. Sesama pemimpin, sesama orang yang punya otoritas, dan sebagai sesama orang yang punya sisi-sisi lemah dalam hidup ini, kita harus menerapkan prinsip yang Yesus ajarkan. Kalau kita ingin dipercaya, kita harus belajar mempercayai orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik, dihormati orang lain, kita juga harus belajar menghormati orang lain.
Kalau kita ingin orang lain itu berterima kasih atas apa yang kita sudah lakukan, kita juga harus belajar punya hati yang berterima kasih kepada pemimpin yang mempercayai kita. Kegagalan hidup kita bukan ketika kita tidak berhasil menyelesaikan masalah. Kegagalan hidup kita itu juga bukan karena kita tidak berhasil mencapai prestasi yang tinggi atau kita mencapai target-target yang besar. Tetapi sebenarnya kegagalan terbesar dalam hidup kita adalah karena kita meresponi situasi dan kondisi yang ada itu dengan membiarkan segala sesuatu itu merusak karakter kita. Tetapi kita akan menjadi orang yang benar-benar berhasil karena baik ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat, ketika kita harus menghadapi situasi yang sulit, ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, berhadapan dengan orang-orang yang membuat kita susah, atau ketika kita bekerja, pekerjaan-pekerjaan kita ada banyak hambatan. Masalah dan situasi seperti itu tidak merusak karakter kita. Keberhasilan kita yang sesungguhnya bukan karena kinerja kita yang begitu luar biasa, tetapi ketika kita punya jabatan, kita bisa bekerja dan berhasil secara pencapaian, karakter mulia kita sebagai orang-orang yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah itu justru semakin terbentuk menjadi indah, menjadi baik. Baik kegagalan maupun keberhasilan. Baik situasinya baik-baik saja, aman-aman saja, atau ketika situasinya buruk. Ketika situasinya sulit atau semuanya mudah. Situasi apapun tidak pernah merusak karakter kita. Itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Situasi apapun menjadi kesempatan karakter kita berubah menjadi lebih mulia. Karakter kita semakin memancarkan keserupaan dengan Yesus Kristus. Itu adalah keberhasilan terbesar dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karakter yang seperti itu harus selalu kita rindukan. Karakter yang seperti itu harus selalu kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara bersyukur kalau hari ini saudara dipercaya oleh Tuhan lewat perusahaanmu, lewat keluargamu, lewat gerejamu. Saudara punya jabatan-jabatan yang bagus, baik dalam pekerjaan, dalam masyarakat, maupun dalam pelayanan. Puji Tuhan kalau kepercayaan itu ada, tetapi ingat, keberhasilan saudara bukan karena saudara punya jabatan itu. Keberhasilan saudara bukan karena saudara punya kekuasaan dan pengaruh, tetapi keberhasilan utama kita sebagai anak-anak Allah lewat jabatan itu, lewat kekuasaan dan pengaruh itu, karakter Kristus semakin terpancar dari hidup kita dan kita menebarkan kasih, kebenaran, dan hikmat surgawi bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita punya komitmen yang seperti ini. Apapun yang sedang kita jabat hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan segala hal yang kami miliki adalah anugerah Tuhan. Itu merupakan kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan lewat para pemimpin kami, lewat perusahaan di mana kami bekerja, lewat lembaga di mana kami terlibat di dalamnya. Tuhan sudah mempercayakan itu. Biarlah kami selalu ingat bahwa tujuan hidup kami bukan sekedar punya jabatan, bukan sekedar punya kekayaan, bukan sekedar punya pengaruh bagi orang lain, tetapi tujuan hidup kami ditebus oleh darah Kristus adalah supaya kami kembali dipulihkan sebagai pribadi-pribadi yang
diciptakan serupa dengan gambar Allah sendiri, supaya kami boleh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam jabatannya yang mereka emban hari ini. Jadikan mereka saksi Tuhan, jadikan mereka terang Tuhan, jadikan mereka garam dunia ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pekerjaannya, supaya berhasil. Lewat pekerjaan yang berhasil itu, mereka semakin memberi pengaruh yang baik, yang membuat kasih dan karakter Tuhan menjamah kehidupan banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan, dalam satu masalah tertentu, saudara tidak pernah sendirian karena Tuhan peduli. Bahkan kalau saudara membutuhkan dukungan doa, ada sahabat-sahabat yang siap mendukung saudara dalam doa. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau yang telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.